Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue ya, kemarin itu sudah dilakukan voting ya, 1 hari yang lalu udah saya share dan ada yang voting Theta, Ocean, Susi dan Vera. Jadi ini persentasenya. Jadi yang paling banyak akan saya bikinin outlook atau analisanya berupa video. Jadi memang yang paling banyak itu Theta, memang beda tipis ya sama VRA nih. VRA 35% ya. Jadi memang untuk kali ini akan saya bikinkan video outlook mengenai koin Theta ya. Jadi kalau misalkan yang bingung cara votingnya bagaimana ya, diklik aja ini, diklik. Ya, kalian mau pilih apa diklik. Jadi bukan lewat komentar, tapi lewat voting yang saya sudah berikan ini, diklik aja opsinya. Oke guys ya. Kemudian untuk outlook Bitcoin tadi sudah saya bagikan juga sekitar 3 jaman yang lalu untuk videonya. Oke guys, jadi untuk Theta kita pergi dulu untuk daily time frame-nya. Jadi di sini saya garisin dengan garis warna merah trendline resistance ya. Jadi memang kita bisa lihat untuk dari pergerakan sejak 30 Oktober 2021 sampai hari ini, dia ini nggak mampu untuk nge-breakout terhadap trendline resistance warna merah ini. Kita bisa lihat di sini 1, 2, 3 ya, bahkan berapa kali ini hampir 4, 5 ya, 6 kali dia kena rejection. Jadi dari strong resistant trendline ini ya untuk si Theta. Jadi memang untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan untuk trendline resistant ini ya. Kemudian untuk supportnya sendiri, ini potensialnya untuk dailynya kita bisa melihat adanya potensi untuk membentuk yang namanya falling wedge pattern ya, dimana ini adalah sebuah bullish pattern ya, istilahnya pembalikan arah ketika memang dia datangnya dari drop ya. Kalau terbentuknya falling wedge pattern ini biasanya untuk pembalikan arah dia balik up ya, dengan catatan dia harus breakout dulu dengan trendline resistannya ini ya. Jadi itu disclaimernya. Kemudian kalau misalkan kita ukur sendiri ya, dari panjang badannya untuk menjadi target breakoutnya dia ke kisaran berapa sih gitu kan. Kalau misalkan kita let's say lah di kisaran ini dia breakout ya di sekitaran 7,2 dolaran, dimana di situ juga ya, saya tandain aja, nah menjadi area support and resistance juga ya untuk pergerakan si Theta sebelumnya. Jadi memang di kisaran-kisaran 7,2 dolar itu menjadi support and resistance juga. Kemudian jika kalau memang area sini saya hapus dulu ya, kemudian kita tarik pakai Fibo dari swing high ke swing low-nya dia ya, maka kita akan mendapati beberapa area golden ratio. Nah, tepat banget dengan target yang tadi sudah saya sampaikan. Memang target dari falling wedge pattern ini itu tepat sekali di kisaran di atas 0,786 atau sekitaran 7,2 dolar. Jadi tepat ya. Cuman memang sebelumnya itu kita bisa lihat dulu untuk beberapa target atau golden ratio seperti 0,6, 0,5 dan 0,3 itu di sekitaran 6,1 dolar, 5,4 dolar dan 4,6 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa golden ratio dengan area-area target ya, berupa price actionnya ya untuk si Theta ini sendiri. Nah, kemudian memang kita bisa lihat untuk sebelum kita ngomongin lebih lanjut juga ada outlook yang bisa kita lihat juga atau kita pantau dari pergerakan si Theta ini ya. Selain dari falling wedge pattern ini, kita bisa lihat ya, dia ini memang potentially membentuk yang namanya double bottom untuk si Theta ini dengan area neckline di sekitaran sini teman-teman. Nah, di sekitaran 3,9 dolar itu. Ya, jadi saya highlight aja di sini. Nah, ya di kisaran ini menjadi neckline ya untuk double bottom patternnya. Jadi double bottom itu kurang lebih seperti ini nih. Nah, huruf W gini nih dengan area neckline di sini yang saya tadi sudah saya sebutkan di sekitaran 3,9 dolar, sekitar area itu teman-teman ya. Jadi memang potensially ini menjadi salah satu bullish pattern juga untuk time frame daily-nya si Theta. Nah, kalau misalkan dia mampu break terhadap neckline ini, berarti ya dengan kata lain dia juga kurang lebih kita bisa melihat dia akan potensi break ya terhadap trendline atau strong resistance yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau misalkan dia mampu break ya, ataupun setidaknya kembali testing di neckline-nya dia di kisaran 3,9 dolaran, berarti memang kita akan melihat si Theta ini break out terlebih dahulu untuk trendline resistance ini. Tapi balik lagi disclaimer ya, tetap harus diperhatikan untuk beberapa area golden ratio dari tarikan Fibo ini ya, seperti 4,6 dolar, 5,4 dolar, 6,1 dan 7,2 dolar, dan di swing high-nya pasti di sekitaran 8,5 dolar. Tentunya di situasi yang seperti ini ya, kurang lebih sekitaran hampir 2 minggu lagi kan menjelang rapat FOMC. Jadi kita nggak bisa terlalu mengekspektasikan
si Theta ini bisa terbang terlalu tinggi, ya setidaknya untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan untuk area neckline ini yang sebelumnya menjadi support dan resistance si Theta, ya let's say di sekitaran 3,9 dolar, sekitar area itulah ya untuk si Theta. Ya jadi belum bisa mengekspektasikan kalau misalkan Theta akan terbang tinggi atau lain sebagainya. Bisa aja kalau misalkan setidaknya dia testing di area neckline double bottom ini potentially, ya kemudian dia reject lagi karena mungkin ya menjelang rapat FOMC, ya kemudian dia breakdown dulu, ya jatuhnya dia false break ya terhadap garis trendline ini, ya ataupun ya mungkin aja dia breakout, ya kemudian dia malah tersideways terus melanjutkan pelemahan, ya bisa aja ya. Jadi hal seperti ini yang harus diwaspadai, jadi jangan over optimis kalau ketika memang dia sudah breakout. Lihat juga dari segi fundamental perekonomian seperti apa secara makronya untuk jangka pendeknya, itu yang harus diperhatikan ya. Jika kalau dia drop lagi, dia akan potensi untuk retest di swing low yang saya ambil itu di sekitaran 2,25 dolar ya. Jadi di area sini itu harus diperhatikan lah untuk supportnya si Theta time frame daily-nya. Oke guys ya. Nah kemudian hal yang menarik yang bisa kita ataupun saya lihat juga dari pergerakan si Theta ini sendiri ya, kita bisa lihat dari semenjak 27 Desember sampai saat ini. Ini untuk perbandingan price action-nya. Ya, dia membentuk yang namanya lower high. Ya, sedangkan untuk RSI-nya dia create yang namanya higher low. Ya, jadi di sini adanya divergent. Ya, kita bisa lihat nih. Ya, untuk bagian atas untuk RSI ya atau indikator dia membentuk higher high. Ya, di mana itu pas. Kemudian untuk price action-nya malah membentuk yang namanya lower high. Di sini kita bisa lihat adanya hidden bearish divergence. Jadi memang untuk si Theta ini sendiri ya kondisinya masih terpressure. Jadi juga ada kemungkinan untuk dia terkoreksi lagi setelah dari time frame daily-nya ini. Ya dia telah testing di EMA 34 dan 55-nya dia kena reject. Jadi memang soon or later kita akan berpeluang juga melihat untuk si Theta ini lanjut koreksi karena memang adanya hidden bearish divergence time frame daily. Ya ingat ini time frame daily. Oke, kemudian kita akan lebih detail lagi ngelihat untuk time frame hourly-nya ya. Ini 4 jamnya. Saya ambil dari swing low ke swing high-nya dia ya. Jadi kita akan mendapati beberapa golden ratio dan sekarang ini dia lagi testing di golden ratio-nya. Nah, di kisaran retracement 0,5 sampai range retracement 0,3 atau sekitaran 2,8 sampai 3 dolar. Sekitar itu yang merupakan pijakan untuk si Theta jangka pendeknya. Ya, kita bisa lihat juga dia masih membentuk atau create yang namanya ini low, higher low, higher low. Ya, kemudian ini high, higher high. Jadi potensialnya kalau memang di level-level ini dia masih mampu mempertahankannya, setidaknya untuk time frame kecilnya itu hourly khususnya 4 jam, kita bisa lihat untuk si Theta ini ya dari downtrend ya berubah menjadi uptrend sesaat. Nah, jadi kalau misalkan area ini mampu dipertahankan oleh si Theta sesaat atau jangka pendeknya, potensialnya dia akan ngejar ataupun membentuk yang namanya higher high dari highest point sebelumnya. Cuman disclaimer teman-teman ya, dia harus mampu juga break terhadap highest point sebelumnya di kisaran 3,46 dolar, sekitar area itu nih di sini. Ya, itu harus mampu di break dulu ya, baru dia create yang namanya higher high ya untuk si Theta ini sendiri. Cuman yang harus diperhatikan juga ya, kalau memang ketika dia testing nih ya, kan begini, up koreksi ya. Kemudian dia ketika up di sini malah kena reject ya, itu potensially membentuk yang namanya double top ya seperti huruf M. Nah, potensially double top, kemudian dia akan melanjutkan penurunannya dengan area neckline di kisaran ini di sekitar 2,9 dolar, 3 dolar ya, sekitar range area itu menjadi neckline potentially kalau memang dia ketika up terus kemudian kepentok di highest point sebelumnya. Itu yang harus kita waspada, teman-teman. Dia tidak create yang namanya higher high dari highest point sebelumnya, malah dia reject at the same time ya di highest point sebelumnya ya, potensially membentuk yang namanya double top ya. Kemudian dia potensi untuk koreksi ke beberapa target yang tadi sudah saya infokan. Neckline-nya di kisaran 2,9, 3 dolar ya. Kemudian akan melanjutkan penurunan kalau dia jebol di sana ya, next lagi di sekitar 2,6 dolaran ya, sebelumnya berfungsi juga menjadi support, dan di loss point atau swing low yang saya ambil itu di kisaran 2,2 dolaran, sekitar area itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk si Theta jangka pendeknya ya. Untuk potensi dia ketika turun ke kisaran berapa, kemudian juga ketika dia going up ke beberapa target resisten area yang sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Jadi memang untuk jangka pendeknya si Theta ini ya, kita juga bisa lihat dia ini bermain di sebuah channel juga bisa. Untuk si Theta ini ya bagian atas pasti potensially menjadi resistennya ya kan, bawahnya support ya. Kita bisa lihat ini berfungsi cukup baik ya untuk si Theta ya. Nah, makanya area sekarang nih ya semoga mampu dipertahankan oleh si Theta ya untuk ngejar ke berapa target resistennya.
Ya pasti memang sebelum dia testing di highest point sebelumnya ya, dia akan testing dulu nih di kisaran sini. Nah, sebelumnya kan sempat struggling tuh yang menjadi support juga. Di sini juga tuh. Ya, itu di kisaran-kisaran berapa? Sekitar 3,1 dolaran. Sekitar range area itu untuk terdekatnya dari si Theta. Ya, sebelum dia going up lagi ya, kalau kuat untuk testing di highest point sebelumnya di kisaran 3,4 dolar sekian. Ya. Jadi itu disclaimer yang bisa saya infokan. Kemudian untuk next lagi, kalau dia mampu ini ya malah tertingginya atau di bagian atas dari si channel ini, kita mungkin bisa pakai atau saya tandain biar teman-teman sekalian ya. Sebentar, saya pakai ini horizontal ray aja. Nah, di kisaran-kisaran 3,8 dolaran. Ya, kenapa di area itu? Pertama, memang itu adalah bagian atas dari channel yang sekarang ini bermain ya untuk price action di si Theta. Kemudian ya, saya highlight lagi pakai rectangle ya. Sebelumnya ini di area sini juga berfungsi menjadi support and resistance dari pergerakan si Theta sebelumnya. Kita bisa lihat ya, support, resistance ya, potensialnya ketika udah jebol yang menjadi resistance juga di area tersebut. Jadi itu area-area yang harus diperhatikan untuk support and resistance-nya jangka pendek sampai jangka menengah, serta juga time frame daily-nya yang sudah saya infokan ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat outlook dari saya. Ya, jangan lupa juga kalian analisa kembali biar lebih mantap dalam make decision di koin Theta. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.